Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait eh, MBA atau Market Basket Analysis, di mana kami dari kelompok 6 akan menganalisis untuk teenager. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Lamtani Utomo, lalu ada Luis Vigo, lalu ada Alvin Farel, lalu ada Farel Abrar Wirasena, dan ada Teguh Muhammad Rifki. Oke, di sini kami akan menganalisis berdasarkan store tab-nya. Kenapa kita melakukan berdasarkan store tab-nya? Karena perilaku pembeli yang di konsumen itu memiliki perilaku yang berbeda-beda pada setiap jenis toko, sehingga diperlukan analisis terpisah untuk memperoleh pola asosiasi produk yang lebih akurat dan relevan, seperti pola pembelian dan jenis produk yang dijual itu berbeda-beda. Untuk store tab itu meliputi supermarket, farmasi, spesialis, convenience, departemen, dan warehouse. Oke, langsung saja untuk hasil di supermarketnya. Untuk 5 produk terlaris itu, yang pertama ada toothpaste, diikuti dengan pasta, lalu ada pickles, ada broom, dan ada tisu. Lalu berikut adalah tren untuk 5 produk terlarisnya. Di sini terlihat sekali ada gap terhadap toothpaste dan 4 produk lainnya, di mana toothpaste itu memiliki penjualan yang sangat teramat tinggi. Untuk lonjakannya itu yang paling tinggi di toothpaste itu ada di sekitar bulan 4 tahun 2023. Untuk frekuensi transaksi per jamnya itu di supermarket yang paling tinggi itu di jam 8 malam, di mana total transaksinya itu ada 926, diikuti di sekitar jam-jam siang antara jam 1 sampai jam 2. Lalu untuk basket analisis, terlihat lift yang tertinggi itu antara baby wipes dan toothpaste. Lalu diikuti dengan broom dan toothpaste, dan diapers dan toothpaste juga. Lalu untuk nextnya, total revenue berdasarkan kota itu yang tertinggi itu di Boston, lalu diikuti oleh New York, Boston, Los Angeles, dan San Francisco. Untuk total revenue berdasarkan musim itu paling tinggi itu di winter, jadi kebanyakan teenager itu belanja di supermarket itu di musim winter atau musim dingin. Oke, nextnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk tipe toko farmasi atau apotek di sini ada 5 produk terlaris, ada toothpaste, plant fertilizer, ada soap, feminine hygiene product dan juga ada beef. Lalu untuk tren per bulannya di sini tuh terlihat ya kalau toothpaste itu sudah memang unggul dari awal gitu. Lalu untuk peak hour-nya di sini ada jam 10 siang, jam 4 sore, dan juga jam 5 pagi. Nah, lalu berikut hasil basket analisis kami yang dapat kami tarik kesimpulan itu terdapat hubungan cross selling yang paling kuat itu antara air freshness dan juga toothpaste dengan lift sebesar 1,145. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya peningkatan probabilitas pembelian toothpaste ketika pelanggan itu membeli air freshness. Namun, sebagian besar hubungan lainnya memiliki lift mendekati satu yang mengindikasikan hubungan yang sedikit lemah atau independen. Lalu untuk total revenue berdasarkan kota di sini tuh farmasi itu yang paling unggul ada di kota Los Angeles ya. Lalu untuk berdasarkan musim ada yang paling tinggi itu di musim semi atau spring. Oke, untuk tipe toko specialty di sini ada 5 produk terlaris itu juga sama yang unggul ada toothpaste, lalu ada soap lagi, ketiga ada yogurt, Bishop dan juga shaving cream. Untuk trennya juga sifatnya kurang lebih sama ya sama yang sebelumnya ya. Toothpaste itu udah unggul gitu di awal gitu.
Nah, lalu untuk peak hour-nya juga sedikit mirip-mirip, yaitu di jam 10 siang dia peak hour-nya, lalu ada juga jam 7 pagi dan juga jam 4 pagi atau subuh gitu. Lalu ini hasil basket analisis yang bisa kita tarik kesimpulan itu juga masih ada hubungan cross selling yang paling kuat itu di air freshness dan toothpaste. Sebentar, kurang lebih sama ya seperti apa farmasi ya, cuma di sini yang keduanya disusul ada baby wipe dan juga toothpaste gitu. Nah, karena liftnya juga 1,05 itu masih tergolong lemah gitu. Meskipun dia di atas masih tergolong lemah. Jadi artinya masih ada keindividualisnya lah gitu. Oke, lalu untuk total revenue berdasarkan kota sama juga yang paling unggul di specialty itu di kota Los Angeles. Namun untuk berdasarkan musimnya di sini yang paling unggul adalah musim gugur. Itu. Oke, next bisa dilanjut teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Abrawirsena. Di sini saya akan membahas analisis kami untuk tipe toko convenience store. Jadi, convenience store adalah jenis toko yang biasanya berukuran kecil, buka 24 jam dan menjual produk kebutuhan sehari-hari yang bisa dibeli dengan cepat. Karakteristik ini sangat mempengaruhi pola pembelian konsumennya. Dari data yang kita analisis, produk terlaris nomor 1 di convenience store adalah toothpaste dengan sekitar 1.450 pembelian. Angka ini jauh melampaui produk-produk lainnya. Ini menarik karena toothpaste adalah produk kebutuhan dasar yang hampir selalu dibutuhkan siapapun, sehingga wajar jika ia mendominasi di toko yang melayani pembelian cepat dan mendesak. 4 produk berikutnya itu ada orange, jam, cleaning rags, dan paper towels. Mereka masing-masing memiliki jumlah pembelian yang relatif seimbang, sekitar 800 pembelian. Kombinasi ini menarik karena mencerminkan dua kategori berbeda, yaitu produk makanan segar seperti orange dan jam, serta produk kebersihan rumah seperti cleaning rags dan paper towels. Artinya, pelanggan convenience store tidak hanya membeli camilan atau minuman, tapi juga produk rumah tangga yang habis dan perlu segera diganti. Kalau kita lihat tren bulanannya dari 2020 hingga 2024, toothpaste konsisten mendominasi setiap bulan dengan fluktuasi yang cukup dinamis. Bahkan pernah mencapai puncak sekitar 45 pembelian dalam satu bulan. Fluktuasi ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor musiman, promosi, atau stok produk. Sementara 4 produk lainnya bergerak lebih stabil di kisaran 10 hingga 25 pembelian per bulan tanpa lonjakan yang terlalu ekstrim. Selanjutnya, pelanggan paling banyak bertransaksi di convenience store. Jadi data kami menunjukkan bahwa puncak transaksi terjadi pada jam 1 dini hari dengan 938 transaksi, disusul jam 11 siang dengan 913 transaksi dan jam 12 siang dengan 898 transaksi. Pola ini sangat khas untuk convenience store, berbeda dengan supermarket atau department store yang biasanya ramai di siang hari hingga sore hari. Transaksi tinggi di dini hari mencerminkan bahwa convenience store melayani segmen pelanggan yang membutuhkan sesuatu di luar jam belanja normal. Misalnya pekerja shift malam, mahasiswa atau orang yang sedang dalam perjalanan. Sementara lonjakan di jam 11 hingga 12 siang kemungkinan berasal dari pelanggan yang berbelanja saat jam istirahat makan siang. Ini adalah insight penting bagi manajemen toko untuk mengatur jumlah staf dan ketersediaan stok pada jam-jam tersebut. Beralih ke basket analysis, kita menggunakan algoritma a priori untuk menemukan asosiasi produk yang sering dibeli bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa asosiasi terkuat adalah antara bath towels dan toothpaste dengan nilai lift 1,10 dan confidence 7,5%. Nilai lift di atas 1 berarti pembelian kedua produk ini bukan kebetulan. Pelanggan yang membeli bath towels memang 10% lebih mungkin juga membeli toothpaste dibandingkan pelanggan rata-rata. Asosiasi serupa juga ditemukan antara hair gel dengan toothpaste dengan lift 1,07 serta plant fertilizer dengan toothpaste dengan lift 1,05. Secara keseluruhan, toothpaste menjadi produk anchor atau produk jangkar yang paling sering muncul dalam kombinasi pembelian di convenience store ini.
Temuan ini bisa dimanfaatkan secara praktis, misalnya dengan menempatkan toothpaste berdekatan dengan bath towels atau hair gel di rak toko, atau menawarkan banding promosi antara produk-produk tersebut untuk meningkatkan nilai transaksi per pelanggan. Lalu kita akan melihat performa revenue convenience store berdasarkan kota dan musim. Dari sisi kota, Houston memimpin dengan total revenue sekitar 112.000, diikuti Los Angeles dengan 110.000, Boston 109.000, Seattle 109.000, dan Dallas 108.000. Perbedaan revenue antar kota relatif tipis, selisihnya tidak lebih dari 4.000, yang menunjukkan bahwa performa convenience store cukup merata secara geografis. Tidak ada satu kota pun yang mendominasi secara signifikan. Berbeda misalnya dengan tipe toko yang lain, mungkin sangat bergantung pada satu pasar tertentu. Namun demikian, Houston dan Los Angeles sebagai dua kota dengan populasi terbesar di dataset ini tetap unggul. Masuk akal karena kepadatan penduduknya tinggi secara langsung mendukung frekuensi kunjungan ke convenience store. Dari sisi musim, summer atau musim panas menghasilkan revenue tertinggi sebesar 275.000, diikuti fall 273.000, spring 270.000, dan winter sebagian terendah di angka 270.000. Selisih antar musim memang tidak terlalu besar, namun tren ini masuk akal. Di musim panas, orang lebih banyak beraktivitas di luar rumah, berpergian, dan membutuhkan pembelian impulsif yang cepat seperti minuman, camilan, atau produk kebersihan yang menjadi keunggulan utama convenience store. Ada 3 hal utama yang bisa kita jadikan rekomendasi. Pertama, prioritaskan ketersediaan toothpaste karena ia adalah produk paling kritis. Kedua, optimalkan operasional di jam 1 dini hari dan jam 11 hingga 12 siang karena itulah puncak transaksi. Lalu ketiga, manfaatkan pola asosiasi produk seperti bath towels dan hair gel dengan toothpaste untuk strategi penempatan rak dan banding promosi yang ada di musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Luis Vigo dengan NIM 1206230027 dari kelas DS0302 dari kelompok 6 dari tugas SDPI dari mengenai tentang market basket analysis, yaitu saya izin melanjutkan terkait penjelasan mengenai hasil analisis yang sudah kami lakukan seperti itu. Jadi saya sendiri izin menjelaskan terkait di departemen store sendiri, yaitu yang pertama yang kita bahas itu terkait 5 produk terlaris, dan dari 5 produk terlaris tersebut dari hasil analisis dan hasil pre-processing data menghasilkan output yang dimana produk toothpaste sendiri itu menjadi produk terlaris di departemen store sendiri dengan jumlah pembeliannya itu sekitar 1.460 pembelian. Kemudian di posisi kedua itu ada produk karot dengan jumlah pembeliannya itu 830, dan di produk terlaris berikutnya itu ada Insect Repellent itu dengan jumlah 820 jumlah pembelian. Kemudian di nomor 4-nya sendiri itu ada produk bath towels, itu ada di angka 815 jumlah pembelian di departemen store sendiri ya. Kemudian di produk terlaris yang terakhir itu ada di produk Pickless, itu di angka 810 jumlah pembeliannya, seperti itu. Kemudian selain kita menampilkan 5 produk terlaris, kita juga menampilkan tren untuk 5 produk terlaris tersebut. Kemudian di tren untuk 5 produk terlaris, kita menghasilkan output karena toothpaste tadi menunjukkan toothpaste tadi sebagai produk terlaris, yaitu yang dimana toothpaste sendiri itu mendominasi dan yang paling konsisten dengan nilai sekitar 18-40 unit per bulan, dengan disusul dengan produk-produk yang lainnya seperti karot, Insect Repellent, bath towels, dan Pickless. Dan sehingga dari pola tersebut terdapat pola yang relatif stabil pada rentang 8-25 unit per bulannya untuk produk-produk selain toothpaste tadi, seperti itu. Karena meskipun begitu dari pola tersebut terdapat beberapa fluktuasi pada periode tertentu dan tidak ditemukan juga pola musiman yang jelas pada kelima produk tersebut, seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai frekuensi transaksi per jamnya,
yang dimana dari hasil analisis yang sudah kami lakukan, kita juga menampilkan yang cukup penting ya untuk frekuensi transaksi per jamnya ini. Dengan hasil outputnya itu di departemen store sendiri itu juga memiliki pihak HOR yang unik pada jam-jam tertentu. Contohnya di jam sore hari sampai jam malam hari, sekitar jam 3 sore sampai jam 7 malam, seperti itu Pak. Kemudian pada jam 19.00 itu ada di departemen store sendiri itu ada jumlah pembeliannya itu di jam 19.00 ada total 918 transaksi di jam 19.00. Kemudian di jam 15.00 itu ada sekitar 914 total transaksi di departemen store sendiri, dan di jam 18.00 itu ada di angka 913 transaksi di departemen store sendiri. Dan dari pola tersebut itu yang menunjukkan pola konsisten di departemen sendiri dengan kebiasaan belanja remaja yang lebih efektif pada jam sore hari sekitar jam 3 sampai jam 7 malam, seperti itu. Kemudian di basket analisisnya sendiri ya, ini berkaitan dengan frekuensi transaksi dan insight terkait 5 produk tadi itu kita menghasilkan output yang dimana antecedents dari barbecue sauce sendiri itu juga memiliki consequence dengan top paste tadi, karena top paste tadi itu menunjukkan produk yang terlaris, karena ini berkaitan dengan produk tadi itu dengan live-nya itu sekitar 10047700 di angka sekian, seperti itu. Kemudian di antecedent kedua itu ada tot paste itu di konsekuensinya itu barbecue sauce dengan angka live-nya itu sekitar 10047700. Kemudian di antecedent yang berikutnya itu ada Batowels, itu di konsekuensinya itu tot paste. Kemudian di di total revenue dan berdasarkan kota dan total revenue berdasarkan musim itu menunjukkan yang dimana kota San Francisco itu menunjukkan yang paling tinggi, dan total revenue-nya itu sekitar $113.248 dengan musim falls. Kemudian di kota berikutnya itu ada Dallas dengan total revenue-nya itu ada di sekitar $112.447 dengan musimnya itu winter, dan Houston-nya sendiri itu total revenue-nya itu di angka $111.970 di musim spring. Kemudian di Boston sendiri itu total revenue-nya itu sekitar di angka $110.512 di musim summernya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk warehouse-nya. Kita di sini mempunyai 2 total revenue, yaitu berdasarkan kota dan juga musim. Untuk total revenue berdasarkan kota, di sini terdapat 5 kota, yaitu Seattle, New York, Boston, Miami, dan Los Angeles. Untuk total revenue terbesar berada di kota Seattle dengan $114.000, kemudian disusul dengan New York $114.600, lalu disusul dengan Boston dengan $1.111, lalu disusul dengan Miami dengan $110, lalu disusul dengan Los Angeles dengan $110.3. Selanjutnya total revenue berdasarkan musim. Di sini ada 4 musim, yaitu spring, fall, summer, dan winter. Untuk yang paling tinggi yaitu berada di spring dengan $281, diikuti dengan fall $275, kemudian disusul dengan summer $272, dan winter $271. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.